Baik, bertemu kembali dalam channel Matematika Asyik. Kali ini saya akan paparkan cara menentukan nilai batas pada pemilihan suatu objek. Nah, otomatis ini masih terkait dengan bab matematika statistika untuk SMA kelas 12. Nilai batas tersebut saya singkat dengan nilai batas saja, yaitu rumusnya kita tetap pakai rumus matematika asik, smart dan cerdas, tepi bawah ditambah P kali I. Jadi ini misalkan pada suatu pemilihan objek itu dipilih dengan batas tertentu. Nah, kita ambil langsung aplikasinya secara real pada kasus yang nomor 1 di bawah ini. Nah, adik-adik bisa lihat pada soal yang nomor 1 ini ada suatu tabel distribusi frekuensi, yaitu nilai 41 sampai 50 ada 4 orang, 51 60 8 orang, 61 sampai 70 10 orang, dan seterusnya. Total kita jumpai 40 siswa. Akan dipilih 4 siswa dengan nilai tertinggi. Maka nilai minimal keempat siswa itu adalah titik. Nah, jadi ini terapan dari statistika ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penilaian ulangan ya, penilaian seleksi tinggi badan dan sebagainya. Nah, dari data ini rumus yang kita dapatkan pada bentuk umum dan TB plus PI yang sudah ada pada video sebelumnya. Adik-adik bisa lihat pada video cara mencari median pada data bergolong, cara mencari kuartil pada data bergolong. Nah, kalau kita disuruh menentukan 4 siswa tertinggi, itu sama artinya kita disuruh memilih lawannya. Total ada 40 di sini, 40 data, 40 siswa ya. Berarti kalau ada 40 siswa tertinggi, sama artinya kita memilih 36 siswa dengan nilai terendah. Nah, ini. Jadi adik-adik kerjakan dari komplemennya ya. Jadi yang kita kerjakan, kita pilih 36 orang siswa yang terendah. Nah, sama dengan konsep sebelumnya, adik-adik bisa perhatikan kita membutuhkan 36 siswa. Kita hitung dari atas. Ya, saya ingatkan kembali kenapa kok harus dari terendah, karena hitungan di rumus-rumus sebelumnya kita selalu menghitung dari nilai terkecil menuju yang lebih tinggi. 36 adik-adik perhatikan ini. Nah, kalau kita urut dari nilai terendah terdapat 4 siswa. Kemudian berlanjut ada 12 siswa kalau saya jumlah, masih kurang. Lalu saya tambah lagi di sini ada 22 siswa. Masih kurang kan? Kemudian saya tambah lagi di sini masih 34 siswa. Nah, ini sudah 34. Otomatis karena yang kita butuhkan 36, kita ngambil yang 2 orang supaya genap 36, ngambilnya dari kelas yang di bawahnya ini. Jadi, kalau adik-adik perhatikan di situ, dari 5 orang saya butuh 2 orang. Tujuannya apa tadi? Supaya genap menjadi 36 siswa. Jadi, ingat rumus sebelumnya, ini 5 kotak, saya arsir 2 kotak. Nah, jadi otomatis kita sudah mengetahui kelas yang akan kita hitung tuh batas nilai batasnya itu pada kelas 81 sampai 90. Otomatis nilai batas yang akan kita cari tetap kita rumuskan pakai TB ditambah P kali I. Nah, itu.
Dan Anda sudah tahu ini kelasnya otomatis kelasnya 81 sampai 90 ya. Karena itu nilai tepi bawahnya bisa adik-adik dapatkan di bawah sini. Otomatis TB-nya pada 80,5 ya. Nah itu. Kemudian nilai P itu nilai pecahan, masih ingat adik-adik ya? Ada 5 kotak, saya pilih 2 kotak. 2 itu yang saya arsir. Nilai pecahannya adalah 2/5. I itu lebar kelas, di sini lebar lebar kelasnya 10, panjang interval kelasnya. Kita kalikan ini dengan 10. Nah, kalau kita sederhanakan didapat hasil akhirnya 84,5. Nah, jadi 84,5 itu artinya dari keempat siswa dengan nilai tertinggi itu nilainya di atas 84,5. Dan ini merupakan batas dari nilai tertinggi dari 36 siswa yang nilainya terendah. Jadi ke 36 siswa itu nilainya di bawah 84,5. Sedangkan yang keempat siswa ini nilainya di atas 84,5. Itu yang disebutkan nilai batas, atau biasanya juga digunakan untuk menentukan nilai KKM. Ya, silakan diperhatikan dulu. Kemudian saya lanjutkan kalau soalnya dibalik. Nah ini kalau soalnya kita balik. Ini soalnya kita balik. Nah di sini. Udah nampak ya soalnya di nomor 2. Di soal ini disebutkan yaitu bila batas nilai KKM itu 73, maka berapa banyak siswa yang remedi. Jadi ini kebalikan dari soal yang sebelumnya di atasnya. Nah, sama ya. Kita lihat 73 ini. 73 ini kalau kita perhatikan kelasnya berada di wilayah ini. Nah ini 73 itu terletak di antara 71 dan 80. Jadi otomatis adik-adik tahu kelas yang akan kita amati pada kelas 71 sampai 80. Nah dari sini adik-adik dapatkan tepi bawahnya seperti tadi ya, atau rumus sebelumnya. Di bawahnya dari 71 dan tidak boleh masuk kelas lain, tepi bawahnya 70,5. Nah, berarti ini frekuensi yang akan kita amati. Sama pada kelas sebelumnya, dari 12 orang ini, otomatis sebagian ada yang remedi, sebagian tidak. Jadi, kita misalkan saja yang remedi itu yang nilainya di atas, yang lebih kecil ya, sebanyak X siswa. Jadi anggaplah ini yang mengalami remedi. X siswa ini otomatis adik-adik gabung dengan semuanya nanti. Kan dari nilai X dan ke atasnya itu menunjukkan nilai yang lebih rendah. Nah, jadi nilai batasnya tetap kita gunakan rumus yang sama, yaitu nilai batas dirumuskan tepi bawah ditambah P dikalikan I. Nah gitu adik-adik. Nilai batasnya tadi sudah diketahui. Ini nilai batas, nilai KKM-nya 73 sama dengan tepi bawahnya kita dapatkan 70,5. Kemudian ditambah, nah adik-adik ingat ini kayak rumus pecahan, menentukan daerah pecahan ya. Dari 12 kotak saya butuh X kotak. Pecahannya berarti kita tuliskan X/12. Semuanya dikali oleh interval kelas. Nah I-nya tetap sama dengan data sebelumnya. Kita lihat I-nya itu 10. Nah gitu. Dari sini kalau ini kita pindah ke sebelah kiri didapat 2,5 sama dengan ya, kita pindahkan. Ini kalau kita sederhanakan diperoleh X/6 kemudian dikali 5. Nah
kalau kita lakukan penyederhanaan, 2,5 sama 5 kita sederhanakan, ini tersisa 1 dengan pembagian 2,5, ini tersisa 2. Jadi adik-adik dapatkan hasil X-nya sama dengan 3. Nah, jadi otomatis siswa yang remedi, jadi siswa yang terkena remedi itu kita total dari X ke atas ya, karena nilainya makin kecil. Otomatis kita peroleh 3 ditambah dengan 10 tambah 8 tambah 4. Nah, jadi kalau kita total semuanya kita dapatkan sebanyak 25 siswa yang kena remedi. Nah, demikian metode ini dengan smart dan cerdas dari Matematika Asyik. Semoga bisa membantu dalam menyelesaikan soal-soal statistika dengan lebih mudah dan sederhana.